salatakum. Kata Kanjeng Nabi, perbanyaklah kalian membaca selawat kepadaku. Fa inna salatakum, maka sesungguhnya selawat yang engkau baca maghfiratun li dzunubikum, amin, itu dapat menghancurkan, meleburkan, membersihkan pengampunan dosa kita, amin. Ini yang pertama. Nah, jadi kita disuruh banyak baca selawat. Ayo, Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil waizu wa tunhalu bihi ragaribu wa husnul khawatimi wa yustasqa qamamu biwajhil kalim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumina. Jadi disuruh banyakin baca kalau kita ngaku cinta kepada. Ingat ibu bapak sekalian, dikatakan watlubu inal wasilata wad darajatar rafi'ah. Ada nggak orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf, ya, jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik-balik bisa bikin rumah yang mewah, hajinya berkah, umrohnya berkah, di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada majelis taklim ibu-ibu Musholah Lailatul Badriyah beserta majelis taklim yang lainnya, dan khususan kepada sahibul wasilah yang mewasilahkan saya bisa bersilaturahim, bisa datang ke ini tempat, yaitu wasilah daripada Al-Mukarramah Ibu Haja Aan Komalasari, amin. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga Allah berikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan, amin. Dan tidak lupa juga kepada sesepuh kita RT hormat, orang tua kita yaitu Bapak RT Wanin yang selalu standby di dalam kegiatan keagamaan, yaitu dalam segi sound system, ya. Mudah-mudahan beliau selalu berikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan, amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, hadir kita di tempat ini dalam rangka memperingati daripada Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, tidak ada kebahagiaan yang paling nikmat kita rasakan selaku orang yang beriman, selaku orang Islam, kecuali kita duduk berkumpul di dalam majlis taklim seperti ini. Betul nggak? Coba RT-nya hadir, ustadznya hadir, sesepuhnya hadir. Ini kira-kira hati senang nggak? Ini bil barakah daripada Nabi kita Muhammad. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin nanya nih, ini kira-kira saya dikasih waktu berapa menit ini? Berapa? 2 jam. Lama amat.
Saya mau nanya, para ceramah yang diundang di sini sudah berapa kali mati? Ceramah itu kalau saya punya guru ngomong, nanti antum kalau diundang ceramah, diundang pidato, nggak usah lama-lama. Saya nanya, kenapa guru? Karena bikin orang kesemutan, bikin orang pegal-pegal, betul nggak? Bikin orang panas dalam. Sampai sekarang larutannya belum ada ini. Bercanda. Kalau emang belum ada, saya tungguin sampai ada. Cukup ya 10 menit. Cukup ya. Mengenai tentang maulid, kita berbicara tentang cinta. Ibu bapak jujur, pernah jatuh cinta nggak? Kalau nggak pernah jatuh cinta, nggak mungkin ada bocah itu lahir, betul nggak? Ini kita berbicara tentang Kanjeng Nabi karena ada cinta di dalam diri kita. Nah, jadi kalau kita berbicara Kanjeng Nabi, itu berbicara cinta. Apa sih cinta? Ada yang bilang cerita itu indah tiada tara. Ada lagi yang bilang apa? Saya cukup menyampaikan satu hadis. Ya, tolong diikuti sebelum saya menyampaikan daripada perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari, biar perkumpulan kita di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana aslafuna soleh mengajarkan kepada kita. Tolong diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi bihasnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah. Al-Fatihah bil qubulina khabarati Rasul Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa zumrati ruhi Sayyidina al-Muhajirin Allah Imam Ahmad bin Aiza wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa zulihim wa furu'ihim wa zabil huquqi alihim ajma'in wa zumina rahmam Ali al-Guyuris Imam Ali al-Guyuris Muhammad bin Ali Maulad Tawili wa Imam Abdul Rahman bin Muhammad Izgib Ba'alawi wa zumina ruhi awlatihim al-Habib Imam Abi Bakr al-Sikra wa sila Habib Imam Ammar Mahbar Habib Imam Abdullah wa ikhwanihim awladihim wa dhurriyyatihim wa zumina ruh Habib Imam Ali bin Abi Bakr al-Sikra wa zumina ruh Imam Ahmad al-Rifai Imam Ahmad al-Badawi wa Syekh Abdul Qadir al-Jilani al-Baghdadi Sultanul Awliya wa awladihim wa dhurriyyatihim wa khususan sahibul wilayah fi hadzal maqam Kampung Rawa Citra Tagasi Cikarang. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah yaghfiru lahum warhamhum wa'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'na bi asrarihim anwarihim anamihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wa dunya al-akhirah bi sirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang. Nanti kalau emang udah waktunya tolong angkat tangan kasih kode. Takutnya kebablasan. Boleh saya diri? Boleh saya diri? Berbicara maulid, Nabi mengajarkan kepada kita. Yang pertama beliau mengatakan, adibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Quran. Kata Kanjeng Nabi, ajarkanlah kepada anak-anakmu terhadap 3 hal, terhadap 3 perkara. Yang pertama beliau mengajarkan hubbi nabiyukum, agar anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad. Ini yang pertama. Jadi kalau anak sudah diajarkan cinta kepada Nabi, secara otomatis anak-anak kita itu akan mengikuti dan mencontoh daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah kalau benar-benar kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka kata Allah, ikutilah Nabi, cintailah Saya mau nanya, yang namanya ngikutin di depan apa di belakang posisinya? Jawab yang kompak. Yang namanya ngikutin di depan apa di belakang? Serius ini? Benar ngikutin di? Coba. Kalau emang benar kita ngikutin di belakang, kenapa Kanjeng Nabi selalu dibelakangin mulu? Enggak pernah di depanin. Gerang panitia datang maulid buat acara, datang ke rumah, bapaknya belum balik. Datang lagi besok, bapaknya lagi pergi. Kalau ngikutin adanya di Nabi, utamain. Kalau kita sudah mengutamakan Nabi, kalau kita sudah mencintai Nabi, fattabi'uni. Bahasa selanjutnya Allah mengatakan, yuhibbukumullah. Secara otomatis Allah akan mencintai kita. Amin. Jangan kayak orang Yahudi. Orang Yahudi, orang-orang yang di luar daripada agama Islam, mereka mengatakan, aku cinta kepada Allah, tetapi mereka tidak mengikuti Nabi, mereka tidak mencintai Nabi, maka kecintaannya kepada Allah tertolak. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka kita harus mengikuti dan mencintai Nabi. Ini kuncinya, ya, agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Orang yang sudah mencintai Allah, orang yang sudah mengikuti daripada Nabi kita Muhammad, ini ada jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kesalahannya Allah bersihkan, amin. Dosa kesalahannya Allah ampunkan, amin. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Bahkan Nabi kita Muhammad, beliau mengatakan, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini penegasan Nabi kepada kita. Tidak dianggap sempurna keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala
jika orang tersebut lebih mencintai daripada hartanya, lebih mencintai daripada kedudukannya, lebih mencintai daripada keluarga, anak dan istrinya, la yu'min ahadukum, tidak dianggap sempurna. Lalu bagaimana keimanan itu bisa dianggap sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi harus lebih kita cintai. Makanya kalau ada maulid, kalau nyumbang jangan sayang ini ada maulid nyumbang, ada ratusan, ada 50, ada 20, ada 10, ada 2000. Kira-kira mana tuh? Insya Allah di sini mah enggak jauh beda sama kampungan sono. Sama berarti ya. Katanya ngaku cinta Nabi, giliran ada sumbangan buat maulid, panitia datang ngelop, hilang gak ada kabar. Padahal buat dia sendiri tuh baru datang makan, betul gak? Udah makan duduk keluar snack, bener ya? Mikir apa kok? Buat perus gegares dewek masih sayang, ampun dah. Maafin ya, saya bahasanya kasar karena saya dilahirkan sebagai makhluk yang kasar. Tahu makhluk halus saya jadi memedi. Lanjut ini, lanjut. Iya ibu enak, lanjut lah. Gua mikir sini. Sampai mana ya? Jadi rasa cinta ini harus dibuktikan. Tidak bakal ada cinta itu tanpa Kalau ibu dulu ya pernah jatuh cinta sama bapak, kira-kira kalau diminta sesuatu diiyain gak? Bener gak nih? Cuman mintanya jangan kelewatan banget. Ini saking mintanya diiyain, lagi ngidam minta diambilin jambu yang paling ujung, ninggalnya jatuh kagak, dapat kagak jatuh. Nggak boleh begitu. Lalu bagaimana untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad? Ini pada ngaji kagak sih? Pada ngaji kagak sih? Pada ngaji ngedenger nama Nabi pada diem baik. Ini pada budeg apa? Kata Kanjeng Nabi, siapa orang yang mendengar namaku disebutkan, dia ngedenger, lalu dia tidak berselawat kepadaku, maka kata Kanjeng Nabi, al-bakhil. Bakhil itu bin Madid, bin Koret, bin Butut Kasiran, bin apa lagi itu? Bin Madid Musyawarah. Jadi orang yang paling pelit, orang yang paling medit di hadapan Nabi kita Muhammad, ketika nama Nabi disebut dia ngedenger belaga budeg, terus nggak mau bersalawat, itu orang yang paling medit, pelit, koret, buntut kasiran. Nabi mengajarkan kepada kita dan para ulama sudah sepakat untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada sosok yang agung Sayyiduna Muhammad. Banyakin baca kisah tentang Nabi kita Muhammad. Tadi baca maulid nggak? Baca maulid nggak? Maulid apa? Tadi yang dibaca maulid apa? Maulid Al-Barzanji ya. Maulid itu banyak ya. Satu Maulid Al-Barzanji, Asy Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Yang kedua Maulid Diba', Asy Abdurrahman Ad-Dibai. Yang ketiga Maulid Simtud Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang keempat yang baru nih, yang masih hidup pengarangnya sampai sekarang,
Maulid Anbiya'ul Lami Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Masih banyak lagi maulid-maulid yang lainnya. Ini kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, maka banyakin membaca kisah tentang Nabi kita Muhammad. Itu bukti cinta yang pertama. Nah, makanya di majlis taklim tuh itu suka ada rebana. Tadi ada bentabok nggak? Itu pasti baca maulid, ya. Baca maulid per pasal, per rawi. Ini orang yang membaca tentang kisah daripada Nabi kita Muhammad. Ini salah satu bukti orang tersebut cinta kepada Nabi Yuna Muhammad. Lanjut ini. Lanjut. Yang kedua, singkat aja. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada sosok yang agung Sayyiduna Muhammad, beliau mengatakan dalam sabdahnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Katakan kanjeng Nabi, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sesungguhnya orang tersebut benar-benar mencintai daripada Sayyiduna Muhammad. Nah, sekarang kita kaji, kita bahas. Ngaji ini yang penting paham, betul gak? Iya. Kalau ngaji jangan banyak lucu, jangan banyak ketawa. Hingganya masuk kagak, manfaat kagak, betul gak? Ya kalau ngaji mau banyak lucu, undang aja si Akri tuh. Ya, Eko Patriot, Mandra, undang gak apa-apa. Kalau kita ngaji biar ada bekal, biar ada paham, betul gak? Apa tuh sunnah Nabi? Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, maka kita harus mengamalkan, menghidupkan sunnah Nabi, betul? Yang pertama, Nabi mengatakan, siapa orang yang sholat 2 rakaat, ya, ini bisa dikatakan sholat sunnah, ya. Sholat subuh berapa rakaat? 2, bisa sholat subuh juga. Siapa orang yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat maupun sholat wajib, cuman bahasanya rakaatin, ya, rakaataini. Siapa orang yang melakukan, ya, 2 rakaat sholat sunnah, sebelum ia melakukan sholat tersebut, lalu ia bersiwak. Siwak namanya nih. Apa namanya? Ada yang habis balik umroh? Ada nggak yang habis balik umroh? Minta siwak, ya, jangan minta yang lain. Kalau korma jam-jam banyak, ya. Nih siwak, ya. Apa ini? Apa? Siapa orang yang mengamalkan sunnah Nabi sebelum ia melakukan sholat? Saya contohin begini, kanan dulu. Ini kadang-kadang, ih jijai Ustaz, astagfirullah. Orang yang begitu mencela sunnah Nabi, jangan harap dapat syafaat Nabi. Nauzubillahimin. Gak boleh. Ustaz jorok, ya Allah, astagfirullah. Ini sunnah Nabi udah mulai hilang, betul nggak? Makanya para ulama habaib aslafuna saleh selalu kemanapun ia pergi, nih bawa siwak. Apa manfaatnya? Orang yang melakukan siwak sebelum sholat 2 rakaat itu lebih bagus ketimbang orang tersebut melakukan sholat 70 kali. Ada orang yang melakukan 70 rakaat sholat di sini. Mana orangnya? Mana? Diri. Saya kasih hadiah. Ada orangnya? Mana? Saya kasih hadiah. Brosur umroh. Brosur umroh. Lah mudah-mudahan dapat brosurnya, dapat umroh. Amin. 70 kali lipat perbedaannya. Ibu sebelum baca Quran siwakan dulu.
Ya, siwakan ini berlaku untuk lelaki dan perempuan. Enggak mandang bulu selagi dia umat Nabi kita Muhammad. Jadi bobot orang yang bersiwak melakukan 2 rakaat sholat itu perbandingannya 70 kali lipat. Coba, hebat gak? Dahsyat gak? Mau ngelakuin? Insya. Yang kedua, apa sunnah Nabi? Kudu dicontohin biar paham, betul nggak? Yang kedua, sunnah Nabi, Nabi selalu memakai minyak wangi. Nih, minyak wangi namanya. Saya selalu bawa nih. Ya, mohon maaf. Ini sunnah Nabi. Saya mau nanya nih, ibu bapak lebih senang wangi apa bau? Lebih senang wangi apa bau? Jawab. Lebih senang. Coba kalau bau. Siapa yang mau deketin? Laki juga ogah. Ini sekalinya wangi pakai balsam sama autan. Astagfirullah, sekali nyium mabok lagi. Nih sunnah Nabi pakai yang wangi, ya. Kalau ibu-ibu nggak ada tuh di Bu Haji Am jualan tuh. Promosi dikit. Ya ini sunnah Nabi, minyak nih pakai. Kemanapun bapak pergi pakai. Ini sekalinya laki memakai wangi dicurigain. Ya, abang tumben nih mau kemana? Mentang-mentang ada lagunya Ayu Ting Ting, biasanya kau tak pakai. Ini tumben pakai minyak wangi dicurigain. Ya, ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Nggak boleh. Ini bapak sedang mengamalkan daripada sunnah Nabi kita Muhammad. Ya, jangan dicurigain, awas nih, awas. Nggak boleh curigain sama laki. Lanjut ini, lanjut. Oke, saya turutin. Ya, ntar angkat tangan. Apalagi sunnah Nabi. Sunnah Nabi diantaranya beliau selalu bangun lebih awal. Sebelum subuh beliau bangun lebih awal. Ini kira-kira kita gimana? Nungguin qomat, nungguin ayam berkokok, apa nungguin duha? Nungguin qomat aja kadang-kadang udah bangun nih sarung dilipat lagi. Insya Allah di sini mah kagak jauh beda nang bedeng. Nabi selalu bangun lebih awal. Ya, sebelum tahrim di masjid lebih awal bangun. Ya, tadarus, masih ada waktu sholat tahajud. Ya, kalau mau puasa Senin Kamis kan bisa sahur, betul nggak? Lah kalau bangun udah qomat gimana mau sahur itu? Ini sunnah Nabi, beliau bangun lebih awal. Lalu apalagi sunnah Nabi? Beliau selalu mengucapkan salam, absus salam. Assalamualaikum. Jawab apa? Katanya ngaji. Nabi selalu mengucapkan salam lebih dulu. Ini mah kadang-kadang ketemu hai. Woi, mending kalau hai. Sekalinya laki balik ngucapin salam. Siapa sih? Pas dia, lah tumben lo bang. Buset. Ya, ini Nabi nih. Dimanapun tempatnya, ya, ketemu sama siapapun, yang dikenal maupun gak kenal, beliau selalu mengucapkan Assalamualaikum. Jadi menyebarkan salam ini hukumnya sun, menjawab salam hukumnya, ayo, apa? Sunnah lagi. Ya, ini sunnah-sunnah Nabi nih, ya. Kenapa saya selalu berbicara tentang Nabi? Karena ini peringatan Maulid.
Nggak boleh Bu, yang namanya maulid Nabi ngebicarain politik, ngebicarain nggak boleh berbicara tentang Nabi. Kenapa? Karena Nabi begitu agung, Nabi begitu mulia dengan akhlaknya, dengan perilakunya, dengan kesehariannya. Makanya kita disuruh mencontoh daripada Nabi kita Muhammad. Ini tanda kali ya, tanda ya. Udahan nih, udahan. Lalu apalagi sunnah Nabi? Sunnah Nabi diantaranya beliau ketemu siapapun selalu tersenyum. Kira-kira bisa nggak kita? Jujur, bisa nggak? Ketemu sama orang yang nyebelin, yang ngeselin, yang bikin gedeg di hati, kira-kira nih, jujur lu, kira-kira bisa nggak senyum? Dikisahkan, ini akhlak Nabi kita Muhammad. Beliau setiap mau sholat ke Masjid Nabawi, ya, ini ada orang kafir yang rutin kerjaannya terus menerus melempari kotoran ke Nabi. Apa tuh? Kotoran itu setiap hari tuh. Nabi nggak marah, Nabi nggak benci. Setiap hari, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ujug-ujug beliau lewat nih. Tumbennya, biasanya ada yang ngelemparin kotoran, kok ini nggak ada. Nabi nanya, si Fulan yang biasa ngelemparin kotoran ke saya, mana orangnya? Ya Rasulullah sedang sakit. Hah? Sakit? Coba kalau ukuran kita nih, dilemparin kotoran tiap hari, terus orang yang lemparin kotoran sakit, kira-kira dijengukin kagak? Kira-kira dijengukin kagak? Ngomong yang keras. Tuh, ngaku katanya cinta Nabi. Ya Allah, ini Nabi nih ngedenger orang itu sakit langsung datang ke rumahnya, dijengukin, dibawa buahan, dibawa makanan. Kira-kira gimana? Dan mati sambar geledek, masa bodoh, mati dah lu. Begitu? Insya Allah enggak salah lagi, begitu adanya. Ini akhlak Nabi Bu. Beliau ketemu musuh, ketemu teman, ketemu siapapun, selalu mengucapkan salam dan tersenyum. Tuh, akhlak Nabi. Makanya indah kalau kita berbicara tentang Nabi kita Muhammad. Ini waktu udah lewat ini. Matahari udah di ujung loh. Alhamdulillah kita kedatangan YouTuber nih. Ini Al Mukarram Mas Ratno dari Taman Aster. Ya, nanti ibu-ibu yang hadir di sini lihat tuh. Ya, melihat YouTube-nya, subscribe, like, namanya Syiar TV. Ya, nanti dikirim tuh sama Ibu Haja Am, amin. Nanti disebar tuh, biar ketahuan tuh. Ya, Syiar TV Mas Ratno, kita doakan sehat panjang umur. Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya dan keberkahan dunia akhirat. Beliau dimanapun tempat, dakwah Islam selalu ada di Syiar TV. Ya, mudah-mudahan nanti ada pengertiannya dari panitia, amin. Lanjut ini, masih banyak sunnah Nabi kalau dibahas nggak bakalan habis sampai ibu mati juga. Ini tentang akhlak Nabi kita Muhammad. Saya singkat saja, waktu sudah jam 12 kurang. Apalagi akhlak Nabi, beliau selalu makan dan minum dengan tangan. Ya, minum tangan, makan tangan, baca bis, udahannya alhamdulillah.
Orang yang makan dan minum pakai tangan kanan itu salah satu mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad. Ada yang makan tangan kiri? Ada enggak? Ada enggak? Nih, kalau kita udah hadir di majlis maulid Nabi, harus mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad. Kenapa kita dilarang makan dengan tangan yang kiri? Ayo, tangan kiri buat apa? Nah, itu tahu. Orang yang makan dengan tangan yang kiri itu sama halnya dia ngempanin setan. Tahu setan? Tahu setan? Mana setan? Katanya tahu. Orang yang makan dengan tangan kiri itu sama juga ngempanin. Makanya kita nggak boleh tuh makan minum dengan tangan yang harus dengan tangan yang. Terus apa lagi? Beliau ketika minum, nih Bu, saya contohin ya. Nah iya nih, ini adalah segar nih, alhamdulillah. Saya contohin ya. Habis deh, tadi udah tawarin minum, tega banget. Nih, ya, beliau nih dengan tangan kanan duduk, jangan diri. Tuh, begitu. Ya, emang udah pegel gue diri mulu. Pertama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Sampai 3 kali itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bukannya aus sunnah. Lu mah nama usah begitu amat. Sunnah itu ganjil. Kalau enggak satu lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi sunnah Nabi ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi kita Muhammad, di dalam hadis selanjutnya dikatakan, sambil duduk ya, masa ibu duduk bapak duduk saya kagak, deh begitu amat. Lanjut ini. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, kata Kanjeng Nabi, maka orang tersebut akan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kana ma'i fil jannah. Orang tersebut bakal masuk surga bersama Nabi kita Muhammad. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Jangankan orang yang ahli ibadah, orang yang paling geblek aja ditanya mau masuk surga apa neraka? Mau masuk surga apa neraka? Apalagi kita yang setengah benar. Lah iya, kalau benar banget Nabi, betul nggak? Lah iya, nggak terima banget romannya. Kana ma'i fil jannah. Orang tersebut bakal ada jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya amalin sunnah Tuh. Saya mau nanya, kalau ibu cinta sama artis, tahu artis, selebritis yang ada di TV, artis, kenal nggak? Artis. Ibu cinta sama artis, ya, kenal ibu. Cintanya ibu sama artis, ketika ketemu, dia nanya kagak? Negor nggak? Percuma lu cinta sama artis. Ada jaminan nggak ketemu ngasih duit, ngasih pertolongan? Ini Nabi dunia akhirat.
Sebelum seluruh umatnya masuk ke dalam surga, Nabi nggak mau masuk surga. Demi siapa? Demi umatnya. Sampai segitunya cinta Nabi sama kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad, kana ma'i fil jannah, jaminannya surga. Amin, amin. Makanya hidupin sunnah tuh. Ya, besok tuh beli siwak, harganya 15.000. Ya, beli minyak wangi. Ya, jangan dicemburuin kalau laki pakai minyak wangi. Ya, amalkan sunnah Nabi agar kita mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad. Yang ketiga, terakhir nih ya, apalagi untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad, dikatakan aksirus salata alayya fa inna salatakum maghfiratun li zunubikum watlubu ilal wasilata wad darajatar rafi'ah fa inna wasilati 'inda rabbi syafa'atun lakum. Nah, ini salah satu bukti. Ini bukti yang paling mendasar. Aksirus salata alayya fa inna salatakum, kata Kanjeng Nabi, perbanyaklah kalian membaca selawat kepadaku. Fa inna salatakum, maka sesungguhnya selawat yang engkau baca maghfiratun li zunubikum, amin, itu dapat menghancurkan, meleburkan, membersihkan pengampunan dosa kita, amin. Ini yang pertama. Nah, jadi kita disuruh banyak baca selawat. Ayo, Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin biladi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil waizu wa tunhalu bihi ragaribu wa husnul khawatimi wa yustasqa qamamu biwajhil kalim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi kulli ma'lumina. Jadi disuruh banyakin baca kalau kita ngaku cinta kepada. Ingat ibu bapak sekalian, dikatakan watlubu ilal wasilata wad darajatar rafi'ah. Ada nggak orang yang hidupnya pingin hina? Jujur, ada nggak? Ada orang yang hidupnya pingin belangsak? Ada nggak? Mana orangnya? Pasti enggak. Semua orang hidup pingin mulia, betul nggak? Hidupnya pingin bahagia, betul nggak? Watlubu ilal wasilata wad darajatar rafi'ah. Orang yang hidupnya pingin mulia, pingin bahagia, semua kebutuhan yang Allah cukupi, maka perbanyak baca sholat. Saya mau nanya, pernah ziarah ke Wali Songo? Pernah nggak? Wali Songo udah mati, mulia nggak hidupnya? Ini matinya, apalagi hidupnya dulu lebih mulia. Para nabi mulia nggak? Para rasul mulia nggak? Para wali, para ulama min ibadillahi salihin, mereka dimuliakan, mereka diagungkan
oleh Allah dan seluruh makhluk? Karena mereka banyak membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad. Fa inna wasilati 'inda rabbi syafa'atul lakum. Ini yang paling berharga dibandingkan yang lain. Maka sesungguhnya selawat yang kita baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu akan menjadi syafaat, akan menjadi pertolongan bagi kita, di mana pada waktu itu ketika dicek sholat kita belentang-belentong, kadang sholat kadang pas dicek sedekah kita ria, pingin didengar, pingin dilihat. Ini sholat kita, sedekah kita, puasa kita, haji kita, ketika dicek semuanya no, semuanya makanya ibu bapak jangan bangga sama ibadah. Ibadah kewajiban cuman bukan untuk dibang. Yang kita banggakan ibadah sholat, puasa, haji, sedekah, itu nanti ketika dicek nol. Ingat, bukan berarti kita tidak melakukan ibadah menang-menang nol, ya. Fa inna wasilat 'inda rabbi syafa'atul lakum. Nanti seluruh ibadah yang Allah nilai hasilnya nol, itu tidak ada pertolongan yang lain kecuali ketika kita masih hidup. Sekarang nih, kita masih hidup enggak? Kita masih hidup enggak? Fa inna wasilati 'inda rabbi syafa'atul lakum. Maka sesungguhnya selawat yang kau baca itu menjadi pertolongan, menjadi syafaat bagi kita semuanya. Amin. Makanya banyakin baca sholat. Kenapa sih selawat itu lebih utama? Ayo kita baca firman-Nya. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina sallu alaihi wa sallimu. Ini kita ayat apal nggak? Sering dengar? Betul nggak? Tapi tahu nggak artinya? Di dalam ayat tersebut dikatakan, Innallaha wa malaikah, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ala Nabi Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad. Baru yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Yang kedua, setelah Allah dan para malaikatnya berselawat, kita selaku umat yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, sallu alaihi wa sallimu kita disuruh membaca selawat dengan penuh penghormatan, pengagungan, pemuliaan kepada Nabi kita Muhammad. Ini kira-kira paham kagak ini? Paham kagak? Ya, ketika Allah menyuruh kita baca selawat, Allah dan para malaikat terlebih dahulu membaca selawat. Sekarang saya mau nanya, ketika Allah menyuruh kita sholat, wa aqimus sholah wa atuz zakah, Allah sholat kagak? Allah sholat kagak? Enggak, orang Allah yang nyuruh, bebas. Wa atuz zakah, Allah ngeluarin zakat nggak? Wa shaumi fi syahri Ramadan, Allah puasa kagak? Allah nggak puasa, Allah nggak sholat, Allah nggak zakat, Allah nggak haji. Allah tidak melakukan itu ketika Allah memerintahkan kepada kita. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad, ingat, Allah dan malaikatnya terlebih dahulu membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad. Ibu, bu, masih hidup? Tadi lu bilang gue suruh terus, sekarang diem baik.
Ingat, selawat ini hukumnya wajibun, kuduun, harusun. Kenapa? Karena ingat, ketika kita melakukan sholat, di situ ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Asyhadu an la wa asyhadu anna Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Saya mau nanya, kalau ibu sholat itu enggak dibaca, kira-kira sholatnya gimana? Sholatnya gimana? Sah enggak? Sah enggak? Kenapa? Karena membaca selawat menjadi rukun di dalam, makanya kudu Jadi kalau kita enggak baca selawat di dalam sholat, maka sholat kita tidak jadi diterimanya. Sholat kita itu disebab kita membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad. Lanjut ini, udah pada gerah tuh. Tadi disuruh terus loh, ayo sekarang mau jawabanin. Ketika kita berdoa, ibu sering berdoa nggak? Sering. Doa ini wajib. Ya. Ketika kita berdoa nih, kita mohon sama Allah. Ya Allah, berikan keberkahan, berikan rezeki yang banyak, amin. Kita doa nih, udah diucapan doa, tapi doa tersebut nggak dibacain selawat. Doanya nggak dibacain walaupun banyak permintaan, doanya nggak dibacain selawat, itu doa nggak Allah dengar, itu doa nggak Allah kabul. Hati-hati tuh, ya. Jadi kunci digabulnya doa karena disebabkan membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad. Tuh, para ustadz tuh di masjid perhatiin tuh kalau habis maghrib isya, alhamdulillahirabbil alamin, ya, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh, dibacakan selawat. Kenapa? Karena berkat membaca selawat itu doa kita Allah dengar, doa kita Allah kabulkan, amin, amin. Yang ketiga, ini bapak-bapak suka Jumatan kan? Betul nggak? Iya. Khatib kalau Jumatan itu kan khutbah tuh, pakai bahasa Arab awalan, betul nggak? Baca selawat nggak? Baca selawat nggak? Itu kalau khatib nggak baca selawat, maka khutbahnya batal. Ingat tuh, ya, selawat dibaca ketika sholat menjadi sebab diterimanya selawat dibaca ketika berdoa menjadi tergabulnya selawat dibaca ketika khutbah Jumat, maka Jumatnya menjadi sah. Paham ini? Paham? Mohon maaf ya, suara saya rada serak-serak sember. Ya, mohon maaf karena saya lelaki panggilan. Ya, bukan ibu-ibu doang. Iya, panggilan saya di panggung-panggung, Bu. Ya, maafin. Lanjut ini. Lanjut. 5 menit lagi. Masih lama aja. Ngaji kan tadi nggak usah lama. Bikin kesemutan, bikin pegel-pegel. Betul? Makanya Bu, mohon maaf nih, mohon maaf ya, saya mah bukan curahan hati, bukan curahan hati, ini mah di luar hati, ya, bukan dalam hati. Makanya kalau ustadz setempat itu kudu dilibat, ini kadang-kadang ustadz setempat, ya, deket nih, ibarat gajah di depan mata, kagak kelihatan. Giran semut di seberang jalan kalian. Usaha setempat mah enak Bu. Mau acara nggak perlu datang ke rumah, WA cukup. Insya, coba ayo lo kalau ngundang nih ustadz dari luar nih, dari Jakarta, dari Sukabumi, dari Bekasi, coba kudu datang dulu nggak? Kudu datang dulu nggak? Ngomong yang benar. Ayo, kalau udah datang bawa apa? Bawa bingkisan. Betul nggak? Coba kalau gua datang. Enggak, cuman WA doang udah cukup. Iya, insya, doain yang penting sehat.
Ini Ustaz Tobat ditutup matanya. Saya mah nggak butuh yang begituan. Cuman kalau saya balik yang di rumah nanyain. Utamain usaha setempat. Coba kalau ada kematian, siapa yang ngurusin? Ustadz yang jauh London tuh ngurusin. Usaha setempat. Ada kematian, siapa yang mandiin, siapa yang nyolatin, siapa yang ngedoain ya? Ustadz yang London jauh no. Usaha setempat perhatiin. Ini mentang-mentang usaha setempat disepelein. Nauzubillahimin. Insyaallah panitia di sini mah kagak, insyaallah. Iya, asal ntar urusannya rapi aja pas balik ya. Tiga menit lagi. Tadi udah 2 menit. Yang kedua dikatakan wahubbi ahli baitihi. Tadi kita disuruh mengajarkan anak-anak kita cinta kepada. Nah, sekarang kita disuruh mengajarkan anak-anak kita cinta kepada keluarga Nabi kita Muhammad. Perlu saya jelaskan siapakah keluarga Nabi Muhammad? Nah, ini ibu perlu tahu ya. Kalau Nabi kan kita udah tahu, betul nggak? Yang makamnya di Madinah, di masjid. Mudah-mudahan kita bisa ke sana, amin. Amin. Iya, ntar saya kasih hadiah brosur umroh. Siapakah keluarga Nabi? Siapakah keturunan Nabi? Kita sering mendengar dengan kalimat Habib. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Habib, Sayyid, Syarif. Itu adalah keturunan daripada Nabi kita Muhammad. Nabi berpesan kepada kita, hormatilah, agungkanlah, muliakanlah, cintailah, ikutilah daripada keturunanku, yaitu keturunan Ahlul Bait yang disebut dengan min zuriyatir Rasul, yaitu keturunan anak cucu daripada Nabi kita Muhammad. Tuh, jadi kalau ada Habib jangan dibenci, awas, hati-hati ya. Ini kadang-kadang kita suka terprovokasi Pak ya. Oh katanya Habib Rizik radikal, Habib Bahar radikal, betul nggak? Ini kadang-kadang terprovokasi, hati-hati Pak ya, mohon maaf. Ini dikatakan orang yang benci, yang nggak senang dengan keturunanku Ahlul Bait, para habaib, ini kata Kanjeng Nabi langsung nih, sebanyak apapun dia santrinya, ya santrinya banyak ribuan, sealim apapun orang tersebut, sehebat apapun dia melakukan ibadah, yang tadinya sujud nih, awalnya jidatnya putih jadi hitam, saking banyak sujud. Sebanyak apapun melakukan sodakoh, yang tadi kaya jadi tapi nggak ada orang sodakoh yang tadi kaya jadi miskin, nggak ada, bohong itu. Ini umpama ya. Jika engkau benci kepada turunanku, ibadahnya hebat, sodakohnya banyak, santrinya banyak, ilmunya masya Allah, ingat, mata kafirah, matinya nauzubillahimin, hati-hati, matinya mati di luar Islam, walaupun dia ibadah, walaupun dia sodakoh, walaupun dia banyak melakukan kebaikan, tetapi di dalam dirinya ada kebencian terhadap keluarga Nabi, mata kafiran, matinya Makanya kalau ada habaib ya, cintai, ikuti, muliakan, agungkan, karena itu adalah salah satu untuk mendapatkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Paham ini? Paham? Yang terakhir, wa qiraatul Quran ya. Sesudah kita mengajarkan kepada anak kita cinta kepada nabinya, cinta kepada keluarga Nabi, wa qiraatul Quran, ajarkan kepada anak-anak kita untuk cinta belajar membaca Tuh, Bu, ini kan ada musola, betul nggak? Namanya bagus banget lagi, Lailatul
Ini ada musola. Saya mau nanya, Ibu Haja Am ada pengajian nggak? Ada pengajian? Rutin? Yang hadir? Besok, ini kan musola. Ya, kalau nggak ada yang ngaji, saya cuma mesen. Besok dibikinin ruko aja, biar ada hasilnya. Dibikinin musola, diadain pengajian, yang ngaji orang. Insya Allah yang hadir sampai keluar itu. Kalau ngaji, yang nggak ada yang masuk di luar semua. Tugas kita cuman disuruh mengikuti daripada syariat Nabi kita Muhammad, mencari ilmu, ngaji hukumnya salat hukumnya puasa hukumnya mencari ilmu jauh lebih wajib. Ingat ya, mencari ilmu jauh lebih, bahkan ulama mengajarkan kewajiban di atas kewajiban. Dalam bahasa dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Faridatun ini secara domirnya kewajiban di atas kewajiban. Kalau salat usolli farduz zuhr, usolli fardul as, hanya sebatas fardu, hanya sebatas tapi mencari ilmu faridatun, kewajiban di atas kewajiban. Ingat yang terakhir, Asy-Syaikh Ruslan mengatakan dalam Zubatnya, fakullu man bi ghairi ilmin yu'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang melakukan ibadah daripada umat Nabi kita Muhammad bi ghairi ilmin, dia enggak ngaji ya, dia enggak datang ke majelis taklim, dia enggak dekat sama ustaz, dia enggak mau dengerin nasihat daripada ulama, bi ghairi ilmin yu'malu a'maluhu mardudatun. Yang pertama, ingat, amalnya, ibadahnya yang pertama mardudatun, tertolak. La tuqbalu, yang kedua enggak diterima. Tuh, makanya kalau ada pengajian kalau ibadah kita ingin diterima, maka syaratnya harusnya siap ngaji. Siap ngaji. Setiap hari apa ini? Hari Sabtu. Besok gua kontrol. Ayo. Sehebat apapun melakukan ibadah, kalau kita enggak ngaji, kalau kita enggak mau belajar, jangan harap ibadah kita diterima. Titik, udah. Jadi syarat ibadah diterima kudu cuman kalau ngaji jangan ribut sama suami lo. Ini ngaji mengaji, laki dicuekin, giliran mau makan ya, giliran mau ngopi ya, nggak boleh begitu. Ngaji wajib ya, ngurusin suami lebih. Nah, kalau suami gak ridho gimana? Kan ridhonya surga ibu ada di suami. Nah, kalau suami ridho mah enak bu, pilih tuh surga yang mana aja, amin. Iya, makanya kalau suami kawin lagi kudu rame dah. Bu, emang kalau suami lagi mau nikah lagi emang ridho? Jawab yang kompak, ridho kagak? Wah, nentang syariat Allah lu. Bagen, ya Allah, ngelawan Allah bagen. Tega amat. Orang mah jawabnya begini, Ustadz, nggak apa-apa, suami kawin lagi, mau 2, mau 3, mau 4, nggak apa-apa, asal jangan suami saya. Gitu jawabnya. Bagen, buset, nggak boleh. Ini syariat Allah ya. Lelaki itu boleh menikah 1, 2, 3, 4, cuman syaratnya kudu bisa nggak adil? Ayo, bisa nggak?
Kalau nggak bisa diam udah, satu aja. Lanjut ini, lanjut. Udah capek. Iya, lama-lama juga udah dia. Tahu nggak? Udah dilem. Tahu tuh. Lama juga sama. Sebentar segitu, lama juga segitu. Tapi insya Allah saya mah nggak butuh amplop, Bu. Saya mah nggak butuh amplop, di rumah saya buangin. Ya Allah, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, yang kesusahan Allah angkat dengan kemudahan, yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampunkan, merontokkan daripada dosa-dosa kita. Amin. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan daripada hajat-hajat kita. Amin. Dengan peringatan Maulid, mari kita bersama-sama untuk mencontoh daripada sosok yang agung Nabi kita Muhammad. Kita tanamkan rasa cinta mahabbah kita kepada beliau dengan mengamalkan daripada sunnahnya, dengan memperbanyak membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad, dengan memperbanyak mengenang mengingat daripada akhlak beliau, perilaku beliau, pengorbanan beliau, kesusahan beliau. Semuanya harus kita ingat agar Allah tumbuhkan rasa cinta mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad. Al-Fatihah bil qabul ila hadrati Rasul bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah amin. Amin. Amin ya Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يسر ولا تعسر، يسر لنا أمورنا كلها، لا حول ولا قوة إلا بك برحمتك أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك بدنا بدا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة والكرامة والبركة والشفاعة في الدين والدنيا الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kubur. Yang terakhir saya boleh pantun. Yang terakhir saya boleh pantun. Tolong jawab yang kompak. Boleh pantun? Buah jeruk, buah anggur, buah pepaya, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.